15 cara belajar efektif menurut psikologi. 1. Rasakan kebutuhan untuk belajar. Rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini membuat kita tidak hanya belajar saat sedang mood saja, melainkan juga belajar setiap waktu tanpa merasa berat. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi meresap ke ingatan kita. Yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Memilih tempat belajar yang disukai tentu membuat kita senang dan merasa nyaman untuk belajar. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut membantu menata mood yang nyaman. Kita turut membantu menjadi lebih baik mood kita sehingga belajar pun lebih menyenangkan lagi. Yang ketiga, ciri belajar sedikit demi sedikit. Cicil belajar sedikit demi sedikit. Jangan belajar terlalu banyak dalam satu waktu. Lebih baik mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Ada baiknya jika kita mengulang pelajaran yang diberikan oleh guru setiap hari. Belajar dengan sistem kebut semalam hanya akan menimbulkan tekanan secara psikologis sehingga ilmu pun akan sulit untuk diserap dengan baik. 4. Bagi waktu belajar. Ada baiknya Anda membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan Anda harus menguasai materi tersebut. Dengan adanya jadwal dan membagi waktu belajar, kegiatan belajar akan lebih terstruktur dan rapi serta sesuai dengan ekspektasi Anda di awal. Yang kelima, berdiskusi. Setiap orang memiliki style atau gaya belajar sendiri. Ada orang yang menyukai belajar sendiri di tempat yang sepi, namun ada juga yang menyukai belajar berkelompok. Jika Anda belum menemukan style belajar Anda, tidak ada salahnya untuk mencoba berdiskusi dan bertukar pikiran dengan teman. Yang keenam, cari cara membantu konsentrasi. Berkait dengan poin sebelumnya, gaya belajar orang berbeda-beda. Jika Anda merupakan penikmat musik dan merasa lebih mudah untuk fokus dan diiringi musik, jangan ragu untuk belajar sambil mendengarkan musik. Yang ketujuh, pahami, jangan hanya menghafal. Sistem belajar mengajar saat ini lebih sering memfokuskan pada hafalan saja, bukan pada pemahaman siswa. Padahal, sekedar menghafal hanya akan efektif untuk ujian atau waktu jangka pendek. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika memahami ilmu yang sedang kita pelajari, alih-alih hanya menghafalkannya. Dengan memahami materi tersebut, akan membekas dalam ingatan kita, dan kita dapat memunculkan ilmu tersebut dalam ingatan saat dibutuhkan. Yang kedelapan, jangan malu bertanya. Jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam sebuah ilmu. Kita belajar karena memang kita belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk malu bertanya karena takut dicap orang bodoh. Yang kesembilan, coba terus meski gagal. Kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Tidak ada belajar yang benar jika tanpa melalui kegagalan. Bahkan, kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kita mengalaminya sendiri penyebab dari kegagalan dan mengingatnya sebagai pembelajaran untuk tidak melakukannya lagi. Jika Anda mengalami kegagalan, cobalah lagi mengerjakan cara kerja yang lain sehingga Anda bisa berhasil melakukan apa yang Anda inginkan. Yang ke-10, sukai mata pelajaran. Menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang dipelajari akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Dengan kita menyukai pelajaran atau ilmu tersebut, kita akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang didapat.
ini berbeda jika kita merasa tidak suka belajar mata pelajaran itu. Tidak menyukai suatu pelajaran hanya akan membuat kita merasa terpaksa untuk belajar. Dan tentu, hasil dari belajar yang seperti ini tidak akan optimal. Yang ke-11, memanfaatkan fasilitas yang ada. Di zaman sekarang, fasilitas belajar yang tersedia tidak hanya berupa buku pelajaran atau buku kumpulan soal dari sekolah. Kini, kita bisa belajar dari internet, video, hingga televisi yang menyediakan tayangan edukasi. Manfaatkan semua fasilitas ini sebagai pendukung proses belajar Anda. Biasanya, materi pelajaran yang disediakan di internet, video, atau tayangan edukasi telah dikemas semenarik mungkin dan sesederhana mungkin sehingga kita akan lebih tertarik dan mencerna materi yang diberikan. Yang ke-12, membuat review atau peta materi. Cobalah untuk memetakan materi yang sedang dipelajari. Misalnya, dengan membuat peta konsep atau overview dari semua materi yang sedang dipelajari. Membuat review juga akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang kita pelajari. Selain materi yang kita buat tersebut bisa menjadi bahan belajar yang lebih simpel. 13. Membuat kesimpulan. Cobalah untuk menarik kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari. Hal ini akan menunjukkan apa saja output dari kegiatan belajar kita dan kita bisa membaca kesimpulan ini berulang kali untuk membuat ilmu semakin tertanam di otak kita. 14. Coba latihan soal. Mengerjakan latihan soal atau uji coba memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dipelajari akan membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. Dengan demikian, kita bisa menilai di bagian mana kita harus meningkatkan belajar dan bagian mana kita telah menyelesainya. 15. Jangan lupa untuk berdoa. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seseorang yang pintar dan berguna. Namun, tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.